Apa kabar murid Ibu? Semoga masih tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita nggak bertemu secara langsung. Kuy, langsung saja kita mulai. Wah, seperti ini nih yang aku suka. Ternyata Jepang bisa move on, gengs, dari masa lalunya. Jepang menyadari ketertinggalannya dan mulai melakukan pembaharuan. Nah, perlu dicontoh nih. Eits, kalau ini jangan ditiru ya, karena Jepang mulai serakah tuh. Jepang ingin menguasai wilayah jajahan Inggris, Prancis, dan Belanda dengan slogan mereka Hako Ichiu. Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda dan mulai menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena mereka pintar menggombal. Hati-hati loh dengan gombalan manis. Memang paling bisa menarik simpati. Selain itu, Jepang katakan pekerja Romusha adalah prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Kalau ngegombal, jangan berlebihan ya. Selanjutnya, Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer. Heiho atau pembantu prajurit perang adalah pasukan bentukan tentara Jepang. Sedangkan peta adalah pasukan pembela tanah air. Selain membentuk organisasi militer, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Berikut situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan. Romusha menjadi suatu keharusan. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun sarana perang. Selain Romusha, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, salah satunya dengan menerapkan seikere. Tetapi hal ini langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia, karena kita hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada diskriminasi dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia dididik dengan keras dan disiplin tinggi. Mengibarkan bendera, rutin melakukan upacara, membaca sumpah setia pada cita-cita Asia Raya, serta wajib melakukan senam Taiso. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Menyita aset ekonomi yang penting seperti hasil perkebunan sehingga terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Menerapkan kebijakan self-sufficiency, yaitu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga hubungan ekonomi antar daerah terputus. Mengadakan setoran wajib, mendirikan kumiyai, yaitu koperasi untuk tujuan bersama, serta membentuk line system, yaitu pengaturan bercocok tanam secara efisien. Pada aspek politik, Jepang membentuk Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Badan Pertimbangan Pusat, dan mendirikan MIAI yang nantinya digantikan menjadi Masyumi. Pada aspek militer, Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer. Jepang membubarkan semua organisasi yang telah terbentuk pada masa pemerintahan Belanda.
dan membentuk organisasi seperti Seinendan, Fujinkai, Heiho, Peta, dan lainnya. Bangsa Indonesia memanfaatkan organisasi bentukan Jepang sebagai wadah untuk menggalang persatuan bangsa Indonesia secara terselubung, mengadakan gerakan bawah tanah, serta melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan pada pemerintahan Jepang didorong oleh kepekaan terhadap penderitaan rakyat, sehingga mereka rela mengorbankan jiwa raganya demi mengusir penjajah. Baiklah, berakhir dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ada pantun nih untuk kalian. Belajar sejarah pagi-pagi. Cakep, murid bangau pada semangat. Usai sudah materi hari ini, semoga bermanfaat. See you next time, gengs.